pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui channel YouTube Siraman Rohani HKBP Setia Negara, hadir menyapa lewat renungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus diam bersama-sama dengan kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih dan puji syukur atas segala berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Engkau memberikan hari yang indah, hari sukacita pada kehidupan kami satu hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu diam bersama-sama dengan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Nabi Hagai pasal 2 ayat 9. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara yang terkasih, Hagai adalah seorang yang kembali ke tanah Israel setelah masa pengasingan. Pelayanan utamanya adalah mendorong umat Israel untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem dan memberitahu bahwa mereka akan selalu disertai oleh Allah. Ia menyerukan umat untuk mempertimbangkan jalan hidupnya dan menjadi kuat di dalam Tuhan dan dalam kuasa kekuatannya. Perjanjian Israel dengan Tuhan dan berkat yang Tuhan janjikan kepada umatnya bergantung pada pemenuhan persyaratan hukum Musa, hukum Taurat. Itulah sebabnya nubuat pertamanya menegur umat itu karena mengabaikan pembangunan kembali bait Allah. Tanpa bait suci, para imam tidak dapat memenuhi tugas mereka dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan untuk kemuliaannya. Zerubabel adalah seorang gubernur Yehuda dan Yosua imam besar. Segera menanggapi seruan Nabi Hagai untuk membangun kembali. Dan dalam waktu 23 hari, pekerjaan konstruksi pun dimulai. Hal ini mendorong nubuat kedua Hagai bahwa kemuliaan bait suci di masa depan akan melampaui kemuliaan bait suci sebelumnya.
Saudara yang terkasih, nubuat kedua Hagai dimulai dengan Tuhan mengajukan 3 pertanyaan kepada sisa-sisa umat yang kembali. Pertanyaan yang pertama, siapakah di antara kamu yang masih hidup, yang pernah melihat bait suci ini dalam kemuliaannya dahulu? Pertanyaan kedua, bagaimana kamu melihatnya sekarang? Pertanyaan ketiga, tidakkah menurutmu bait suci ini tampak seperti tidak ada apa-apa jika dibandingkan dengan bait suci yang terdahulu? Kitab Esra memberikan jawabannya. Para imam, orang Lewi, kepala suku, dan orang-orang tua yang telah melihat kemegahan bangunan sebelumnya dan mengingat kemuliaan agung bait suci Salomo, menangis karena pondasi bait suci kedua ini jauh lebih kecil. Bangunan itu akan menjadi struktur yang kurang berhias, kurang megah, dan kurang kokoh daripada yang dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Dan banyak mereka yang menangis dengan keras. Meskipun mereka berduka, Hagai mampu menyampaikan kebenaran yang sangat menakjubkan kepada para orang tua yang menangis itu. Dengan mengatakan firman ini, Tuhan semesta alam menyatakan bahwa kemuliaan rumah ini di kemudian hari akan lebih besar daripada kemuliaan sebelumnya. Dan di tempat ini, aku akan memberikan kedamaian. Meskipun bait suci yang dibangun kembali akan kurang megah daripada pendahulunya, Tuhan berjanji bahwa kemuliaan terakhir rumah Allah akan melampaui kemuliaan sebelumnya, yang pasti tampak mustahil bagi para tua-tua yang meratap. Kemuliaannya tidak hanya akan melampaui bait suci sebelumnya, tetapi Tuhan juga berjanji untuk membangun kedamaian ke pelataran bait suci dan kota Yerusalem. Penggenapan penuh dan akhir dari nubuat yang agung ini masih di masa depan, karena meskipun kemuliaan Tuhan memasuki bait suci ketika Yesus sendiri mengunjunginya, selama kedatangan Yesus yang pertama, perdamaian abadi di kota suci itu hanya akan terjadi ketika Raja Damai kembali dalam awan kemuliaan dan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun untuk membawa kerajaan 1000 tahunnya yang penuh damai dan kemakmuran. Sebagai anggota gereja, kita sedang mengawasi dan menantikan kedatangan kembali Kristus untuk membawa orang-orang kudus yang telah ditebusnya memasuki kediaman sorga, yang akan terjadi setidaknya 7 tahun sebelum ia menerobos awan, menunggang kuda putih dengan jubahnya yang berlumuran darah, musuh-musuhnya yang telah dikalahkan. Pada hari itu, setiap mata akan melihat Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Dewasa ini, anggota tubuh Kristus adalah bait suci rohani yang digunakan Tuhan untuk memajukan rencana dan tujuan penebusannya. Paulus mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kita. Gereja saat ini adalah bait Allah, terbuat dari batu hidup, dan Roh Allah berdiam di dalam tubuh fana kita. Kita memiliki harta ini dalam bejana tanah liat, agar besarnya kuasa itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kita sendiri. Namun, akan datang suatu hari ketika Kristus akan kembali dalam kuasa dan kemuliaan yang besar dan memasuki bait suci di tengah-tengah kehidupan kita di masa depan. Ketika kemuliaan akhir rumah Allah akan lebih besar daripada kemuliaan sebelumnya, dan akan ada kedamaian di bumi dan kebaikan bagi semua orang. Hal inilah yang dinantikan setiap orang percaya dalam perjalanan kehidupannya
memasuki rumah Tuhan dan menerima kedamaian di tengah-tengah kehidupannya atas sebuah daripada perjanjian iman di dalam kehidupannya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang menyapa kehidupan kami pada pagi hari ini. Perjalanan kami adalah perjalanan bait suci daripada Tuhan. Tubuh kami adalah bait suci untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan akan memberi kemuliaan dan kedamaian di dalam kehidupan kami. Engkau menyediakan tempat bait suci yang terindah, termegah daripada dunia ini. Kuatkan kami dalam perjalanan kami setia dengan firman Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau memberikan roh kesembuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam perjalanan saat ini. Tuhan menyertai mereka. Segala kehidupan kami, aktivitas kami satu hari ini, kami serahkan kepada tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.